Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para insan mereka belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah tetap diberkahi. Saat ini saya sedang di Pulau Dewata, salah satu tujuan utama wisata di Indonesia dan dunia tentunya. Para insan mereka belajar, mari manfaatkan waktu dan kesempatan untuk selalu kita bereksplorasi, mengekspor keindahan alam Indonesia. Saya masih melanjutkan tentang diskusi perihal keberadaan Laboratorium Vepmen di Universitas Indonesia yang disematkan ke profesor kami, Profesor Sigit Hadiwardoyo. Beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan beliau tentang Vepmen kedepannya seperti apa. Beliau mendapatkan amanat dari beberapa petinggi negara untuk membantu mewujudkan Vepmen yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang. Barangkali kalau boleh, kali ini saya mencoba memperkenalkan tentang Vepmen tersebut. Tentu saja jenis Vepmen ini bukan hal baru untuk Indonesia, apalagi dunia. Namun tidak ada salahnya kita sebagai insan mereka belajar, tetap harus belajar, tetap harus saling mengingatkan, dan tetap harus mendiskusikan. Sehingga dalam kesempatan Ngawangkong ini, melalui media ini, saya, Kang Irfan, mencoba menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan konsep perpetual pavement. Nah, yang selanjutnya akan kita singkat dengan PP atau PP. Baik, para insan mereka belajar, mari kita mulai. Desain perpetual pavement ini didefinisikan sebagai jalan yang dapat berumur 40 tahun atau bahkan lebih. Dan saya yakin ke depannya, dengan terus berkembangnya teknologi pengaspalan atau pavement, mungkin saja angka 40 tahun yang saat ini didorong akan berubah menjadi 50 tahun atau bahkan lebih, dan bahkan bisa seumur hidup, atau yang kita kenal dengan long lasting. Long life aspal pavement ini didefinisikan sebagai perkerasan beraspal yang dirancang dan dibangun dengan umur 50 tahun atau lebih tanpa memerlukan rekonstruksi ulang, atau yang dimaksud dengan perbaikan struktur perkerasan itu sendiri, melainkan hanya memerlukan pemeliharaan secara periodik dan hanya dilakukan pada lapisan permukaan perkerasan untuk menghilangkan retak permukaan dan untuk memperbaiki ketidakrataan permukaan. Dari beberapa literatur yang sempat saya baca tentang long life aspal pavement ini, terkadang disebut juga sebagai long life atau long lasting pavement. Dari pengalaman di beberapa negara lain, diperlihatkan bahwa pendekatan mekanistik empiris, seperti misalnya metode Aspal Institute, dapat menghasilkan desain struktur perkerasan umur layan yang sangat panjang. Seandainya respon struktural di dalam perkerasan dapat dibatasi tetap rendah. Sehingga kerusakan struktur perkerasan hanya terjadi pada lapisan permukaan perkerasan aspal saja, tidak sampai dengan struktur. Sedangkan struktur perkerasan bahkan tidak perlu lebih dipertebal lagi untuk memperoleh umur layan yang panjang. Asalkan pemeliharaan preventive maintenance yang diperlukan, seperti di video sebelumnya, harus dilaksanakan tepat waktu untuk dapat mengembalikan integritas struktur perkerasan itu sendiri. Meskipun demikian, para insan mereka belajar, keberhasilan dan struktur umur layan panjang akan sangat ditentukan oleh 3 faktor pendukung. Apa saja kurang lebih? Salah satunya adalah mutu konstruksi yang baik, fasilitas drainase yang memadai, dan kontrol beban kendaraan harus sesuai dengan desain. Barangkali itu para insan mereka belajar yang menjadi pengantar apa itu yang dimaksud dengan perpetual pavement. Ini memang dikenalkan kurang lebih di awal tahun 2000-an dan sampai hari ini baru berumur 20 tahun. Tentunya ini terus dikembangkan. Untuk mengingatkan kembali sejarah terwujudnya pavement ini,
Maka mari kita lihat. Dimulai oleh konsep desain perpetual pavement yang pertama kali muncul di Amerika tahun 2000, yang dipicu oleh beberapa kondisi lapangan, yaitu ditemukannya ruas-ruas jalan yang bisa berumur lebih dari 40 tahun. Sama sekali tidak mengalami kerusakan secara struktural. Dengan demikian, maka desain perpetual pavement didefinisikan sebagai jalan yang dapat berumur 40 tahun atau lebih. Barangkali ke depannya, sesuai dengan perkembangan teknologi, pavement ini bisa saja, seperti tadi saya sebutkan di awal, bisa 50 tahun, atau barangkali bahkan seumur hidup. Dan kita akan sebut dengan long lasting. Penemuan jenis perkerasan ini, terutama aspal yang cukup awet, memang bertentangan dengan teori dasar yang selama ini kita pahami, yaitu teori dasar konvensional, yang menyatakan bahwa setiap pembebanan berulang akan mengakumulasi kerusakan, yang akhirnya pada jumlah repetisi tertentu akan mengakibatkan struktur jalan tersebut runtuh atau kolaps. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka jalan selalu didesain untuk jumlah repetisi atau esal tertentu. Katakanlah 30 juta esal misalnya. Artinya, jalan tersebut diasumsikan akan runtuh setelah menanggung 30 juta lintasan kumulatif standar beban gandar atau axle load. Sehingga selanjutnya diperlukan tindakan perbaikan rekonstruksi. Konsep pemikiran tersebut kemudian dikenal sebagai design to break. Nah, kali ini sebagai antitesisnya kemudian berkembang metode design not to break. Nah, ini kan antitesis betul. Yang kemudian dimatangkan pada tahun 2010 menjadi perpetual pavement design method. Nah, inilah yang kemudian lebih kita kenal dengan PP atau PP. Untuk memunculkan ide atau metode ini diperlukan waktu 10 tahun loh. 2000 sampai 2010. Sejak ditemukannya jalan berumur panjang. Jadi para insan mereka belajar, apa beda konvensional pavement dan perpetual pavement? Yuk, mari kita bahas sedikit. Konvensional design merupakan perencanaan dengan pendekatan empirikal atau empiris yang biasanya mengikuti 3 hal, yaitu yang pertama, tingkat lalu lintas atau traffic level. Yang kedua adalah kualitas material, atau disebut dengan N, indicator of material quality. Dan yang ketiga tentunya adalah lapisan perkerasan itu sendiri, atau pavement material layers. Sederhana saja, begini. Berdasarkan input tingkat lalin, yang atau di nomor 1 tadi, dan kualitas material di nomor 2 tadi, maka tebal dan jenis lapis material dapat naik atau turun, persis seperti rumus matematika. Sesederhana itu, 1, 2, dan 3. Namun, kelemahan dalam desain perkerasan empiris ini memiliki kekurangan yang pada akhirnya ketebalan perkerasan lebih dari cukup untuk beban lalu lintas. Perkerasan jalan akan semakin tebal, tetapi sayangnya manfaatnya tidak nyata. Apa artinya ini bagi pembangunan? Kalau biaya naik tetapi tidak mempengaruhi kualitas, artinya ketebalannya kadang-kala tidak bisa kita kontrol. Nah, perpetual pavement menawarkan hal yang lebih menarik, tapi memang secara pemodelan lebih agak ribet. Perpetual pavement ini merupakan perencanaan dengan pendekatan mechanistic empirical method atau ME pavement design. Perpetual pavement ini menggunakan metode desain yang berbeda dari perkerasan tradisional. Metode ini menggunakan lebih banyak faktor untuk membuat model. Model tersebut kemudian digunakan dengan pengujian dan eksperimen yang lebih lanjut untuk mengetahui beban dan kerusakan yang diizinkan. Setelah model tingkat kerusakan dapat diterima, tahapan selanjutnya kita dapat menyusun desain akhir. Sebagai gambaran gini, para insan mereka belajar. Kita simak lah ya, 4 langkah sederhana. Coba saya sederhanakan menjadi 4 langkah. Apa saja itu? Yang pertama atau langkah pertama, kita tetap memasukkan 3 input yang kita perkaya. 3 input ini adalah data material, data traffic, dan data tebal perkerasan. Ketiga input tersebut dikombinasikan untuk melakukan analisa. Jadi 3 input ini menjadi model tersendiri untuk dilakukan analisa selanjutnya.
Kemudian mari kita loncat ke langkah kedua. Di langkah kedua, kita cari beban aktual. Nah, beban aktual ini dibandingkan dengan beban izin pada model untuk menghitung kerusakan. Jadi kita cek nih beban aktual di lapangan seperti apa. Kita masukkan menjadi model dalam menghitung kerusakan. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita melihat apakah beban dari jumlah traffic yang melalui masih masuk tidak di dalam rancangan perkerasan. Kalau kerusakan yang dihitung tidak terlalu tinggi, maka desain perkerasan bisa kita lanjutkan ke desain akhir. Nah, kalau langkah 3 tadi sudah dilalui, maka kita masuk ke langkah keempat. Memang langkah keempat ini opsional, bisa diambil, bisa 3. Jika tingkat kerusakan yang dihitung terlalu tinggi, ketebalan lapisan perkerasan ditingkatkan, dan kemudian dapat dikalkulasikan. Dan kalau terlalu tinggi, maka diulang ke langkah 1 dan 3, sampai mendapatkan yang optimal. Dahulu, sebelum tahun 2000, metode tersebut, empirik mekanisme atau empiris dan mekanikal, digunakan untuk menilai tingkat kerusakan pada logam, bukan pada pavement yang terdiri dari aspal maupun beton. Jadi sebenarnya sederhana, dari empiris dan mekanik ini yang biasa digunakan untuk menguji tingkat kerusakan logam, kemudian digunakan untuk menguji tingkat kerusakan beton atau aspal. Sebenarnya kita tinggal memindahkan saja. Para insan mereka belajar, selanjutnya mari kita lihat pavement design lainnya. Terlepas dari metode desain perkerasan, umur perkerasan didasarkan pada beberapa faktor lain. Katakanlah secara umum, untuk semua jenis aspal, umur rencana dapat dilihat dari fungsi beberapa faktor. Apa saja itu? Yang pertama adalah persyaratan desain. Metode yang digunakan untuk desain atau mekanikal empiris atau desain perkerasan empiris. Yang kedua adalah karakteristik material itu sendiri, atau boleh disebut juga dengan kualitas material konstruksi. Yang ketiga adalah praktek konstruksi, yaitu kualitas bangunan atau kualitas struktur di saat pelaksanaan. Yang keempat, ketebalan lapisan. Yang kelima adalah kegiatan pemeliharaan. Dan yang keenam adalah kriteria kegagalan. Jadi kriteria kegagalan ini bagaimana kegagalan didefinisikan sebagai hal yang menurut perancang dapat dimodelkan. Nah, keenam langkah ini mestinya kita dapat perhatikan dengan baik, kita dapat rencanakan dengan baik, kita dapat analisa dengan baik, kemudian kita evaluasi ulang. Maka keenam langkah ini menjadi salah satu kunci dalam mencapai keberhasilan di dalam mendefinisikan, di dalam mengaplikasikan, dan di dalam mengontrol pelaksanaan perpetual pavement. Setelah kita mengetahui sejarah, tipe perancangan, dan beberapa yang harus perhatikan, mari kita lihat filosofi desain. Perkerasan permanen harus memiliki integritas dan ketebalan struktur yang cukup untuk menghentikan retak, kelelahan, rating, dan deformasi. Perkerasan permanen harus tahan lama untuk menahan kerusakan dari lalu lintas dan lingkungan tentunya. Singkatnya gini, yang membedakan dengan konvensional adalah bila endurance fatigue limit suatu campuran aspal tidak terlampaui, maka perkerasan tersebut tidak akan terjadi kerusakan. Itulah yang menjadi pembeda antara konvensional desain dengan perpetual desain. Jadi kalau konvensional desain kita selalu mengasumsikan bahwa campuran aspal panas itu betul-betul menjadi fatigue, menjadi rusak. Sehingga begitu mencapai titik rusak, kita harus menggantinya dari struktur sampai dengan permukaan. Sementara konsep atau filosofi dari perpetual design ini beranggapan bahwa aspal ini nggak usah ditunggu rusaknya. Usahakan apapun yang melewati di atasnya, berapapun beban yang harus diterima, dia tidak menjadi fatigue. Sehingga di saat dia mengalami perlemahan, kemudian dia mampu untuk sembuh kembali. Sehingga yang harus kita jaga adalah kerusakan-kerusakan, potensi-potensi kerusakan, potensi penghancuran lapisan aspal, segera kita jaga dan
kita pastikan tidak terjadi. Dan salah satu syarat utamanya adalah bagaimana kita mewujudkan pondasi struktur bawahnya juga stabil, terjaga dari kerusakan yang diakibatkan oleh drainase tidak baik dan gangguan-gangguan eksternal lainnya. Nah, sehingga para insan mereka belajar untuk melengkapi pengetahuan awal ini, mungkin saya bisa menyampaikan desain fisiknya ya, gambarannya. Ada terdiri dari beberapa lapisan perpetual pavement ini. Ada lapisan pertama. Lapisan pertama itu tebalnya kurang lebih 1,5 hingga 3 inci, terdiri dari aspal campuran panas atau open grade friction course. Aspal campuran panas ini sifatnya fleksibel di dalam menahan beban. Beban tersebar di seluruh perkerasan sehingga setiap sublapisan membawa lebih sedikit berat. Jenis ini merupakan aspal berpori yang memungkinkan air mengalir melaluinya. Hal ini juga mengurangi crash di saat terjadi cuaca basah. Kemudian di bawahnya ada lapisan kedua. Ini tebalnya 4 hingga 7 inci kurang lebih. Bahan yang tahan rat di lapisan 2 ini adalah bahan yang berkekuatan tinggi yang cukup fleksibel untuk mengembang dan menyusut serta tahan retak. Disinilah kuncinya sehingga aspal tidak mengalami keruntuhan. Setelah lapisan ke-1 dan kedua, maka lapisan ketiga terdiri dari ketebalan kurang lebih 3 sampai 4 inci yang dibuat dari bahan tahan lama yang tahan terhadap kelelahan. Ini adalah bagian perkerasan yang akan menerima regangan tarik paling besar, baik tekanan tarik, dorong maupun tarik horizontal. Nah, lapisan 3 harus tahan terhadap retak lelah dari waktu ke waktu. Jadi memang harus kuat sekali lapisan 3 ini. Kemudian lapisan 4 atau lapisan terakhir dari lapisan perkerasan adalah pondasi. Lapisan inilah yang dapat berupa tanah dasar yang dipadatkan, tanah dasar yang distabilkan, agregat yang distabilkan, atau agregat yang tidak distabilkan seperti kerikil. Sehingga keempat lapisan ini bahu-membahu menjadi perpetual pavement yang oke. Saya lanjutkan. Ada 5 ketentuan desain yang membedakan pendekatan non-life aspal pavement dan pendekatan mekanistik empiris konvensional. Apa saja? Yang pertama adalah komposisi lapisan campuran aspal yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan aspal base yang memiliki ketahanan terhadap retak lelah, lapisan aspal binder yang memiliki ketahanan terhadap deformasi permanen, serta lapisan aspal wearing yang memiliki ketahanan terhadap pengaruh faktor lingkungan. Kemudian yang kedua adalah regangan tarik horizontal yang terjadi di bawah lapisan beraspal akibat beban sumbu kendaraan terberat yang terdapat di dalam lalu lintas dibatasi tidak lebih besar atau sekitar 70 plus 125 mu ya. Sedangkan regangan tekan vertikal pada permukaan tanah dasar dibatasi tidak lebih besar mungkin sekitar 200 mu ya. Nah, berdasarkan kriteria ini, desain long life aspal pavement dapat lebih ekonomis dibandingkan dengan pendekatan empiris karena tebal struktur perkerasan desain menjadi lebih konstan dan tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah repetisi beban sumbu standar. Sehingga para insan belajar secara umum desain struktur perkerasan harus selalu didasarkan pada kriteria retak lelah yang terjadi pada lapisan campuran beraspal. Kemudian yang ketiga adalah pengujian mutu dan analisis data pengujian mulai dari tanah dasar sampai dengan lapisan permukaan harus dilakukan secara teratur dan konsisten selama pelaksanaan konstruksi. Nah, ini mungkin barangkali dari bagian kontrol quality. Kontraktor pelaksana perlu mengadakan atau perlu memiliki fasilitas laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan uji non-destruktif yang cepat dan modern. Dan tentunya harus diiringi oleh pemilikan personil yang terampil yang memadai untuk dapat memastikan kesesuaian struktur perkerasan yang dibangun terhadap parameter-parameter desain yang disepakati. Itu salah satu kuncinya. Dan yang keempat adalah kerusakan yang terjadi pada permukaan beraspal harus diperbaiki tepat waktu, tidak boleh ditunda. Proses daur ulang dengan cara menggaruk lapisan permukaan beraspal tersebut dan menggantikannya dengan material yang diperbarui pada kedalaman yang sama atau mill and fill.
dapat memberikan berbagai keuntungan. Contohnya adalah mempertahankan integritas struktur perkerasan, preservasi geometrik jalan, dan tetap ramah lingkungan. Jadi yang nomor 4 itu kuncinya adalah melakukan pemeliharaan tepat waktu. Dan yang kelima adalah biaya konstruksi long life aspal pavement ini tentunya akan menjadi mahal karena penggunaan campuran aspal yang umumnya lebih tebal. Tetapi ingat, pada insan mereka belajar, kita memiliki life cycle cost yang mungkin jauh lebih murah karena perkiraan biaya pemeliharaan yang lebih rendah serta biaya operasi kendaraan yang jauh lebih rendah berdasarkan analisa periode ekonomi. Di dalam beberapa standar disediakan model-model kerusakan perkerasan yang dapat digunakan untuk menghitung life cycle cost atau long life aspal pavement. Silakan para insan mereka belajar bisa buka mungkin di ASTO atau di standar-standar lain yang menghitung tentang analisa tersebut. Para insan mereka belajar, secara umum desain struktur perkerasan berdasarkan pendekatan mekanistik empiris ini termasuk desain perpetual pavement memerlukan 6 elemen desain utama. Apa saja ke-6 tersebut? Katakanlah usulan model struktur perkerasan, konfigurasi beban sumbu kendaraan, model karakteristik material perkerasan, teori analisis struktur perkerasan, model kriteria desain, dan usulan prosedur desain. Memang itu adalah 6 hal yang memang harus kita siapkan. Kalau di Indonesia, sebagai negara yang beriklim tropis, tolong diperhatikan temperatur lapisan campuran beraspal sangat bervariasi. Secara umum, temperatur perkerasan dan udara yang tinggi terjadi dalam rentang waktu antara jam 8 sampai jam 18. Meskipun demikian, temperatur perkerasan yang dihasilkan selalu lebih tinggi daripada temperatur udara. Dan temperatur lapisan perkerasan yang lebih bawah selalu lebih rendah daripada temperatur lapisan perkerasan yang di atasnya. Nah, kenyataan ini dapat dilihat di malam hari, temperatur lapisan perkerasan lebih bawah seringkali dapat lebih tinggi daripada temperatur perkerasan yang di atasnya. Ini fenomena di negara tropis yang tiap hari mendapatkan matahari. Di pagi hari, temperatur perkerasan dapat lebih rendah daripada temperatur udara. Model perkiraan temperatur perkerasan ini perlu disesuaikan sebelum diterapkan di Indonesia, karena tentu model temperatur ini berbeda dengan model-model di negara yang memiliki 4 musim. Terakhir, nilai ekonomis dari desain perpetual pavement terlihat dari hasil desain struktur perkerasan yang tidak perlu dipertebal lagi, hanya sekedar untuk memperpanjang masa layan. Hal inilah yang membedakan konsep desain perpetual pavement dengan pendekatan desain struktur perkerasan secara empiris atau yang konvensional. Dengan pendekatan empiris, tebal struktur perkerasan dapat terus bertambah untuk masa layan yang lebih panjang. Jadi setiap ingin memperpanjang masa layan, kita tambah tebal. Untuk menambah jumlah repetisi, kita pertebal. Sedangkan kalau empiris mekanisme sedikit berbeda. Baik, para insan mereka belajar, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga selanjutnya kita bisa melanjutkan diskusi tentang perpetual pavement lebih detail. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.